Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Rahmawati, SPDI, MHI, selaku dosen pengampu pengantar ilmu fikih. Perkenalkan, nama saya Fitria Maulida, NIM 120030017. Saya mahasiswa baru, kelas 1C, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak. Saya akan memaparkan makalah yang berjudul Hukum Islam Kontemporer. Hukum Islam dan dinamika masyarakat sering dipersepsikan sebagai dua hal yang berbeda. Dalam satu sudut pandang, hukum Islam merupakan suatu yang tidak akan mungkin mengalami perubahan. Sebaliknya, masyarakat secara substansial mengalami perubahan yang cukup besar dan bersifat dinamis. Hukum Islam tidak statis tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan sesuatu yang berubah dan yang bergerak. Mengetahui pemikiran hukum Islam dan dinamika masyarakat periode kontemporer. Masyarakat berkembang secara linear dari tahap teologis, metafisik sampai kepada tahap positivistik. Agama masih dianggap pengaruh dominan dalam struktur masyarakat, sehingga bila terjadi apa saja, semuanya dikembalikan kepada agama. Dengan demikian, pola pemikiran masyarakat masih sangat sederhana. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran yang terjadi di era kontemporer. Berkembangnya sistem informasi di masyarakat, berkembang pula masalah-masalah yang dibutuhkan jawaban hukum agama. Ada 5 macam aliran-aliran ideologis yang beraneka macam. Nomor 1, fundamentalis. Pemikiran fundamentalis sepenuhnya percaya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya kebangkitan Islam dan manusia. Dan yang nomor 2 adalah pemikiran tradisionalis, suatu aliran Islam yang berusaha berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah ada. Nomor 3, pemikiran reformis, berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberikan tafsiran baru. Dan yang nomor 3 adalah pemikiran post-tradisionalis, berusaha mendekonstruksikan warisan Islam berdasarkan standar modern. Yang terakhir, pemikiran modernis, yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak kecenderungan mistik, keharusan berpikir kritis. Yang terakhir adalah faktor yang mendasari perbedaan pemikiran di era kontemporer. Sebelumnya telah dijelaskan, pemikiran hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atau kebutuhan masyarakat. Dalam hubungannya, terdapat wilayah yang tertutup, yang tidak menerima perubahan dan dinamika, yakni hukum-hukum yang lebih pasti. Inilah yang menyebabkan pemikiran dan perilaku umat. Dan sedangkan wilayah yang terbuka meliputi hukum-hukum yang tidak pasti, baik dari sumbernya maupun dari petunjuknya. Dapat disimpulkan, hukum Islam memiliki aturan yang unik yang tidak dimiliki oleh sistem hukum-hukum lain. Keluasan dalam memahami setiap ajaran hukum Islam sangat diperlukan. Konsekuensi dinamika masyarakat adalah timbulnya era globalisasi yang mempengaruhi kehidupan, bisa dalam bentuk positif atau negatif. Faktor-faktor keluasan hukum Islam mampu menghadapi dinamika masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menetapkan hukum Islam secara begitu saja. Sebagian nas datang dengan prinsip-prinsip umum dan hukum-hukum yang universal. Dan meski demikian, banyak pula golongan-golongan yang memiliki pola pikir yang keras karena pemikiran yang mendasari maupun kondisi masyarakat yang dihadapi berbeda-beda. Saya kira cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan atau yang saya presentasikan terkait materi yang berjudul Hukum Islam Kontemporer. Jika ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Dan jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.